Merdeka. Hari ini saya ingin membahas tentang pemberian gelar warisan budaya. Ini penting karena Indonesia punya begitu banyak budaya dan narasi, dan bagaimana kemudian pemberian gelar ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia dan juga bagi kita, para penerus dan keturunannya. Maka hari ini saya ditemani oleh Pak Damar. Pak Damar ini dari Pusat Riset Pendidikan BRIN. Selamat datang di studio, Pak. Ya, terima kasih Pak Arto. Pak Damar, ini kan kalau saya masih kecil ya. Ya. Soal pemberian gelar ini yang pertama kali paling saya ingat, ini adalah 7 keajaiban dunia. Waktu itu saya ingat Borobudur masuk. Lalu beberapa tahun kemudian, berapa belas tahun kemudian, Borobudur nggak masuk lagi. Ada yang kemudian masuk, lalu kemudian ada 9 warisan. Lalu hari ini saya mendengar warisan budaya tak benda, warisan dunia, dan banyak sekali. Jadi sebenarnya konsep warisan budaya dan pemberian gelar ini siapa yang menginisiasikan pertama kali, Pak? Ya, terima kasih Pak Arto dan pemirsa Podcast Nusantara. Ya, terima kasih terkait dengan pemberian gelar itu. Memang sejak dulu ada itu. Misalnya 7 keajaiban dunia, 9 keajaiban dunia, dan itu tentu saja bukan UNESCO, Pak. Ya, tapi kalau UNESCO itu terikat dengan sejumlah konvensi yang ada di dalamnya terkait dengan kebudayaan. Ya, di situ ada konvensi 1972 tentang budaya dan alam. Juga ada konvensi 2003 tentang intangible cultural heritage atau yang sering kita dengar warisan budaya tak benda. Ya, semenjak itu semua mengacu ke UNESCO itu, Pak. Jadi UNESCO ini semacam satu-satunya badan dunia. Badan dunia yang mensertifikasi. Ya, sebetulnya bukan mensertifikasi, tapi mendaftar warisan budaya yang ada di seluruh dunia. Ya, kalau sudah terdaftar di UNESCO sebetulnya juga itu adalah pengakuan ya. Jadi pengakuan tidak ada dunia di luar UNESCO. Ada, itu lembaga-lembaga yang lain yang kita UNESCO sendiri juga tidak membatasi itu. Tapi itu ada lembaga. Ya, lembaga luar negeri misalnya, lembaga pariwisata, lembaga budaya di sana ada. Itu yang beri gelar-gelar itu. Tapi kalau UNESCO semua berdasarkan konvensi yang ada. Ini badan dunia lah, Pak. Badan dunia. Ini UNESCO itu adalah badan dunia yang mengurusi pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi di dalamnya ada kebudayaan. Seperti itu, Pak Arto. Nah, lalu apa perbedaannya antara warisan dunia, warisan budaya, dan hari ini kita mendengar warisan budaya tak benda? Tak benda. Ya, terima kasih. Terkait dengan warisan budaya, itu di konvensi UNESCO itu sebetulnya ada 6, Pak. Ada konvensi, ada 6 konvensi yang semuanya mengurus kebudayaan. Yang saya sebutkan di sini adalah 2. Yaitu konvensi tahun 1972 terkait warisan alam dan budaya. Yang kedua, konvensi 2003 terkait dengan warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage. Lah, kenapa dibedakan 2 itu? Karena memang UNESCO mengacu kepada 2 terminologi kebudayaan yang bisa dibedakan, yaitu warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya benda. Kalau yang 72 itu benda, Pak. Yang sudah terdaftar di dalamnya itu misalnya UNESCO, Borobudur, Prambanan, Sangiran, terus pernah dengar Subak di Bali, dan juga Sawah Lunto, peninggalan Belanda tambang. Itu masuk di konvensi 72. Tapi kalau konvensi 2003 itu adalah konvensi terkait dengan warisan budaya tak benda. Secara kredibilitas sama saja? Sama. Itu di bawah UNESCO semua. Jadi tapi hanya dibedakan konvensinya aja. Bukan ratifikasi perubahan, lalu otomatis yang 72 tidak dianggap gitu enggak? Masih. Tetap. Masih sampai sekarang. Dan Indonesia masih terlibat aktif.
untuk mengusulkan warisan budaya yang berwujud benda itu. Dan kelihatannya kan katakanlah 20-30 tahun terakhir ini inisiatif ini semakin gencar ya. Semakin menjadi sebuah apa ya, saya sebutnya sebuah inisiatif global ya. Iya, betul. Mengapa UNESCO kemudian melakukan itu, Pak? Ya, UNESCO sangat berkepentingan ya untuk lestarinya warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Lah itu mereka berpikir bahwa kalau itu terlestarikan, itu tentu saja akan melindungi warisan budaya itu. Ya, akan memperkuat identitas lokal dari sebuah komunitas kebudayaan dan juga bisa menyatukan negara. Terbukti misalnya batik, semua orang sekarang memakai batik. Angklung tidak hanya dipakai di Jawa Barat, tapi dimainkan di seluruh Indonesia. Nanti kita bahas keribetan itu ya. Kontroversi itu ya. Tapi kemudian Pak, kalau kita kemudian bicara tentang siapa yang berhak mengajukan, ini biasanya datang dari UNESCO yang melihat lalu menawarkan, atau memang harus dari negara yang mengajukan? Ya, terima kasih. Terkait dengan siapa yang mengajukan, ini kita konvensi 2003 ya Pak. Ya, yang Intangible Cultural Heritage, yang WBTB, warisan budaya tak benda, itu di negara kita itu memiliki daftar warisan budaya tak benda tingkat nasional. Ya, ada terakhir 2024 itu ada 2.200. Dikumpulkan di mana tuh Pak? Di Kementerian sekarang Kementerian Kebudayaan. Dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lah siapa yang berhak untuk mengusulkan? Itu adalah pemerintah daerah dan juga instansi di bawah Kementerian Kebudayaan, serta yang terutama untuk 2003 itu adalah masyarakat. Nah, itu yang membedakan Konvensi 72 dengan Konvensi 2003. Kalau 2003 itu peran serta masyarakat harus sangat terlihat. Ya, jadi seperti itu. Jadi masyarakat yang merasa ini penting, miliknya, mereka tetap ajukan dulu ke pemerintah daerah. Ya, bersama pemerintah daerah ajukan ke Kementerian Kebudayaan. Baru di sana dikompetisikan. Kurasi. Iya. Jadi di pemerintah pusat itu kan banyak yang mengajukan, Pak. Per hari ini masih ada 2.000 lagi. Iya. Baru 16. Jadi yang masuk UNESCO. Jadi bisa saja saya wali kota atau bupati yang ikut mengajukan bersama masyarakat. 20 tahun setelah saya pensiun baru bisa terjadi itu, Pak. Iya. Jadi kayak yang kemarin itu yang ada Reok Ponorogo, ada Jamu dan sebagainya, itu dikompetisikan di tingkat pusat. Ya, nanti oleh Dewan Penilai di tingkat pusat ditentukan setahun satu. 2 tahun satu. 2 tahun 15 satu. Satu, ya. Tapi saya melihat untuk warisan budaya tak benda ini perkembangannya sangat bagus, Pak. Ya, artinya menang terus kah Pak gitu, Pak? Terpilih terus kah? Terpilih terus. Ada 1-2 yang tidak bisa didaftarkan, ditolak, yaitu Taman Mini Indonesia dan juga Tenun. Ya. Pak, refresh lagi Pak, apa bedanya warisan budaya tak benda dengan benda? Ya, kalau warisan budaya tak benda ya gampangannya untuk membedakan itu, kalau warisan budaya tak benda, warisan budaya benda itu tidak bisa dibuat lagi, Pak. Oh. Ya, jadi kayak Borobudur situs, lokasi, situs, kawasan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau tak benda itu harus hidup, diwariskan dan senantiasa diciptakan kembali. Jadi ada perkembangannya, ada inovasinya, dimungkinkan itu. Jadi kayak batik meskipun kita bisa pegang, tapi konsep tak bendanya karena bisa diproduksi lagi, diwariskan, diciptakan yang baru dengan tidak mencerabut dari yang lama. Tapi yang lebih penting lagi Pak Arto,
Kenapa benda tapi disebut tidak benda? Karena di dalam sebuah benda itu ada nilai-nilai filosofi. Ya. Ya, ada fungsi-fungsi yang terdapat di dalam masyarakat. Misalnya batik ini kan fungsinya luar biasa itu. Ya. Ya, dari orang lahir, anak lahir sampai meninggal itu kalau dulu memakai batik. Noken juga seperti itu. Noken Papua, betul. salah satu yang sudah terdaftar di ini semacam UNESCO. Intangible values gitu ya? Ya, yang nilai-nilai yang ada di dalam sebuah benda itu. Itu yang selalu ditekankan oleh UNESCO. Itu kita kaya banget lah itu, Pak. Kaya. Nggak ada satupun output dari warisan budaya tak benda yang tidak punya. Ya, semua punya. Itu. Karena kalau nggak punya tidak di daftar. Itu jadi salah satu kriteria berarti. Kriteria, ya di sana. Jadi Pak Arto dan pemirsa semua, kalau kita mengajukan warisan budaya tak benda ke UNESCO, itu selalu di situ ditanyakan, kan kita mengisi form. Selalu ditanyakan apa nilai-nilai filosofinya. Ya, sehingga berani mengajukan ke UNESCO. Apa makna benda ini dalam kehidupan masyarakat? Makna sosialnya apa? Makna budayanya apa? Mungkin juga ada fungsinya di dalamnya. Fungsi budaya, fungsi sosial, fungsi ekonomi. Itu harus diungkapkan ketika kita mengajukan formulir ke UNESCO. Nah, Pak Damar kan masuk ke dalam tim yang ikut mengajukan beberapa warisan budaya tak benda ya. Ya, betul. Apa yang kemudian terjadi pada saat proses penetapan itu? Saya membayangkan ini pasti juga ada drama-drama, ada hal-hal yang sangat prinsip ya dalam proses penentuan. Dari katakanlah 1 tahun bisa ada 45 yang masuk gitu kan. Lalu kemudian akhirnya memutuskan 1 yang harus kita angkat. Itu saya lagi membayangkan bagaimana suasana penetapan, pemilihan dan lainnya. Memang kalau saya merasakan yang tadi katakan aroma tadi itu luar biasa, Pak. Waktu itu saya termasuk tim juga yang melakukan penelitian. Tapi sebelum kita melakukan penelitian, diokekan oleh pemerintah pusat. Itu di pemerintah pusat itu betul-betul dinilai, dikompetisikan. Ya, nanti muncul 1 itu yang memang layak, yang kira-kira kalau kita sampaikan ke UNESCO itu tidak ditolak. Dalam perkembangannya setelah disetujui untuk 1 wakil dari Indonesia, itu dilakukan penelitian. Yang menjadi menarik ketika penelitian itu dilakukan, itu pro kontra kan biasa, Pak Arto. Jadi ego para budayawan itu kan juga cukup tinggi. Itu saya seringkali menemukan itu, dan kita kan sebelum kita sampaikan ke UNESCO ada namanya sidang verifikasi. Jadi kita penelitian, nyusun form dari UNESCO, terus dari form itu sudah oke, kita sampaikan ke sidang verifikasi yang menghadirkan para tokoh-tokoh lah. Termasuk budayawan dan masyarakat. Budayawan dan masyarakat harus. Itu karena nanti ada semacam absen untuk kita lampirkan, kita kirim ke sana. Memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat, dukungan tokoh itu memang besar sekali untuk supaya warisan budaya itu didaftar ke UNESCO. Ini pernah nggak sih Pak, atau pendekatan ini tuh pendekatan first in first out nggak sih Pak? Kayak yang mendaftarkan duluan ya akan menjadi salah satu potensi, pendaftaran belakangan enggak gitu. Ya, itu kan di tingkat nasional ya. Tingkat nasional kan 2000 ya, berarti kan ada nomor 100 yang belum terpilih gitu. Iya, banyak sekali. Terus tiba-tiba nomor 1900 terpilih. Nanti dilihat dari kalau teman-teman di kementerian itu dilihat dari antusiasme dan dukungan dari pemerintah daerah maupun dari komunitas. Untuk diusulkan ke UNESCO kan banyak sekali yang harus dipenuhi, Pak. Ada film berdurasi 10 menit, ada form itu yang kalau saya sering mengisi itu, bagaimana adanya form yang harus memuat banyak hal tapi dibatasi oleh kata.
Ya, Ya, jadi hanya ya. 200 kata dan sebagainya. Ya. Itu memerlukan keahlian tersendiri. Ya, Nah, itu biasanya pemerintah menunggu respon dari pemerintah daerah dan komunitas. Ya. Kalau responnya tinggi, pengen diajukan, Otomatis. itu menjadi nilai plus. Ya, mulai paham. Ya. Artinya setiap tahun ada finalis dulu nggak sih Pak? Misalnya 10 besar, 20 besar. Ada. Lalu dilihat dulu 20 besar mana yang merespon terhadap kriteria yang Ya, dibutuhkan. betul. Nanti, seperti itu, Pak. Okay. Jadi ada kemarin tuh 5, ya, jamu, reok, terus tempe, terus ada 5 lah itu, dan responnya bermacam-macam. Nah, ini dicari respon yang bagus dan mengisi dossier dengan baik, membuat film dengan baik, berperan. Warisan budaya tak benda kita ini apa saja Pak, dan yang Bapak ingat, dan mana yang Pak Damar terlibat langsung? Ya, kalau warisan budaya kita sudah 16 Pak. Itu saya lihat sebagai sebuah prestasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, itu bisa mendaftarkan 16 itu. Saya terlibat langsung di dalam pengusulan atau pendaftaran Noken, Papua. Ya. Terus ada perahu pinisi. Ya, terus ada gamelan. Ada pantun, ya. Terus ada reok terakhir kemarin. Ya, seperti itu, Pak. Ada 16. Nah, menarik tuh Pak, kalau Bapak cerita tentang pantun ya. Bagaimana atau apa yang terjadi ketika sebuah potensi warisan budaya tak benda itu juga dimiliki oleh negara lain dalam kawasan. Lalu kalau tidak salah saya juga pernah mendengar adanya skema kerjasama 2 negara yang mendaftarkan bersama-sama. Itu seperti apa Pak? Untuk negara yang mengusung kebudayaan yang sama, itu dimungkinkan untuk multinasional. Ya, tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4. Pantun itu awalnya dengan Singapura dan beberapa negara Asia, tapi terakhir hanya dengan Malaysia. Ya, jadi bisa. Kebaya itu juga dengan Singapura, Malaysia. Ya, terus ada kolintang, itu dengan Afrika. 2024 itu balafon itu. Kalau di sana. Itu hampir sama dengan kolintang. Itu kita usulkan bareng dan 2024 itu bisa terdaftar. Padahal harusnya kan hanya 1. Tapi kalau multinasional tidak dibatasi. Ya, ini sebetulnya peluang, ya. Di samping kita bisa mempererat dengan negara-negara tetangga, kita juga bisa lebih sering untuk mendaftarkan warisan budaya tersebut. Dan inisiatif ini bisa datang dari salah satu negara. Dari salah satu negara. Tiba-tiba Indonesia ngomong ke Malaysia, pantun yuk gitu. Ya, termasuk itu yang terjadi. Tapi pernah nggak Pak dalam sejarah ada kejadian yang enggak itu punya saya, Anda tidak boleh mendaftarkan, misalnya begitu? Sebetulnya UNESCO sendiri kan memiliki ketentuan-ketentuan yang itu harus diikuti oleh negara pihak, yang sekitar 200 lebih lah negara pihak yang ikut, termasuk Indonesia ketika meratifikasi tahun 2007, 2008 baru diterima menjadi negara pihak. Itu ada ketentuan yang harus dihormati oleh semua anggota. Ya, termasuk salah satunya bahwa dalam tanda petik jangan berebut. Ya, kalau memang itu menjadi warisan yang di sini ada, di sana ada, diusulkan aja berdua, bertiga dan sebagainya. Jadi tidak terjadi itu Pak. Jarang terjadi. Ya. Mungkin nggak kalau itu diajukan oleh satu daerah, ternyata Bapak sebagai peneliti menemukan bahwa ini bukan hanya datang dari daerah ini nih, datang dari negara lain juga. Lalu sebagai peneliti Bapak bilang sebaiknya kita juga lapor atau mengajak negara itu. Enggak, itu harus inisiatif negara yang bersangkutan. Ya, kalau misalnya ya kita pencak silat sudah
Nah, kalau ada negara lain juga memiliki pencak silat, dia akan menyatukan itu, Pak, di dalam daftar itu di sana. Jadi kalau misalnya seperti kita wayang itu sebenarnya kan di mana-mana ada. Ya. Kalau perbedaannya signifikan, ya diusulkan sendiri tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mirip, ya itu bisa disusulkan itu. Oh, bisa disusulkan. Bisa disusulkan. Jadi kadang-kadang kita tahu negara lain ternyata mengajukan ABC. Iya. Ini kan juga ada di negara saya gitu ya. Bisa. Yuk kita mengusulkan itu. Dan itu di luar dari yang satu. Di luar dari yang satu. Jadi boleh sama-sama. Itu kan kalau yang kemarin 2024 kebaya dan kulintang. Itu kan multinasional. 2 itu. Sebetulnya bisa lebih dari 2 itu. Bisa asal multinasional. Tahun ini apa, Pak? Tahun ini belum diumumkan. Bulan? Biasanya akhir tahun, terus nanti awal Maret tahun depan. 31 Maret tahun depan itu batas akhir. Oh. Nah, yang tahun ini belum diusulkan. Kemarin kan yang sudah reog, kulintang sama kebaya. Itu sudah disidangkan dan diterima. Ya. Termasuk saya sendiri ikut membantu reog, Pak. Ya, di sana sejak 2022. Itu memang panjang. Seru tuh drama-dramanya. Seru, Pak, seru. Di sana sendiri juga seru kan. Iya, apalagi reog lah. Orang-orang yang punya kemampuan lah. Iya, itu ya seru lah. Seru. Nah, pertanyaan banyak orang, Pak. Mengapa penting buat kita mendaftarkan, khususnya buat negara kita ya? Lalu apa keuntungan buat negara? Keuntungan buat komunitas atau pemerintah daerah dan keuntungan buat pelaku budaya tersebut. Yang pertama jelas seperti tujuan di UNESCO. Ya, tujuan konvensi itu adalah melindungi warisan budaya yang ada. Jadi kalau warisan budaya tak benda kita sudah terdaftar di UNESCO, tentu saja itu terlindungi. Ya, tidak ada negara lain yang ini punya saya itu, kecuali memang benar dia ada di situ terus mengusulkan kembali itu. Tapi selama ini jarang terjadi itu. Jadi kalau kita udah terdaftar di sana, ya tentu saja kita tidak ada negara reog misalnya kan tidak ada lagi. Udah aman lah dari klaim dari negara lain. Ya, yang kedua juga itu memperkuat identitas lokal. Ya, jadi identitas kebanggaan lokal itu menjadi penting dalam kehidupan budaya. Ya, ibaratnya nggak makan aja tapi yang penting misalnya reog itu terdaftar itu udah seneng, Pak. Masyarakat di sana itu misalnya gitu. Ya, yang kedua juga memperkuat persatuan dan kesatuan negara nasional. Ya, sekarang batik semua orang memakai batik. Ya. Tapi kan kita tidak bisa melarang ya, Pak, negara lain menggunakan atau memproduksi batik. Jadi ini kan tidak bisa melarang. Agak berbeda dengan kalau saya pernah membaca beberapa artikel tentang indikasi geografis misalnya. Indikasi geografis. Kan nggak bisa negara lain menggunakan nama itu. Kalau di warisan budaya tak benda, katakanlah negara lain menggunakan reog, tapi bilang bahwa ini diambil dari Indonesia, boleh-boleh saja. Ya sebetulnya kayak Malaysia juga. Ya. Itu tidak mengambil reog sebetulnya. Dia itu memfasilitasi masyarakat Ponorogo, Jawa Timur kan banyak yang tinggal di Malaysia. Kemarin ada teman yang sampai ke Malaysia untuk melihat hal itu, ternyata ada beberapa grup reog di sana. Dan Malaysia itu sebenarnya tidak mengklaim bahwa ini punya kami, enggak. Mereka hanya memfasilitasi. Jadi setiap warisan budaya yang ada di Malaysia itu difasilitasi negara. Termasuk yang dari luar dan sebagainya. Ya, termasuk di dalamnya reog. Tapi kalau sekarang udah betul-betul reog itu masuk dalam daftar ICH UNESCO, ya sudah enggak pasti enggak ada lagi itu. Ya. Tapi itu mau mengajukan lagi juga dia enggak bisa orang Indonesia yang main. Iya. Jadi bukan hanya Malaysia, artinya semua negara boleh memfasilitasi
warisan budaya tak benda yang dilakukan di negara tersebut ya, termasuk mungkin kita ya. Boleh, iya. Harusnya begitu ya. Kita akan memfasilitasi misalnya Lion itu. Iya. Barongsai ya. Kan kita fasilitasi, boleh diselenggarakan kalau perlu ada bantuan dari pemerintah daerah misalnya itu enggak ada masalah. Tadi terkait dengan batik tadi Pak, ya. Kalau kita melihat kan sebetulnya batik yang kita daftarkan ke UNESCO itu hanya 2. Batik tulis dan juga cap atau kombinasi tulis dan cap. Betul. Ya. Kalau sekarang banyak negara lain memproduksi itu sebetulnya bahan corak batik saja sebetulnya. Bukan batik itu. Bukan proses. Iya, karena batik. Itu terkait dengan proses tadi. Ya. Harus ada malam, perintang warna tadi. Jadi sepertinya untuk hal-hal tersebut memang sudah tidak tergoyahkan. Misalnya ada batik banyak, itu kan printing. Iya. Tapi yang tetap Indonesia aja yang punya teknik perintang warna dan sebagainya itu. Ya. Kalau sebagai tujuan pariwisata atau sebagai daya tarik wisata dan peningkatan ekonomi, bolehkah kita memaksimalkan gelar itu di daerah kita masing-masing? Ya memang sebaiknya harus. Ya, tanpa mengurangi kaidah-kaidah yang sudah kita usulkan. Contohnya noken, Pak. Ya, noken itu yang kita usulkan adalah noken bahan baku alami. Dari hutan dan sebagainya. Nah, sekarang kan banyak yang dari bahan nilon, bahan toko lah. Lah yang seperti bahan toko dan sebagainya itu tidak dianjurkan. Tapi masih banyak juga yang memakai. Tapi dengan adanya noken masuk ke UNESCO, itu sekarang bahan alami itu sangat banyak mudah ditemui di sana Pak, di toko-toko atau di pinggir-pinggir jalan. Kalau Pak Arto pernah ke Papua itu, sekarang kalau dulu saya pertama kali penelitian noken itu untuk mendapatkan perajin yang alami itu, saya harus naik kapal Danau Sentani itu Pak. Iya. Tapi sekarang banyak itu di daerah-daerah di Jayapura itu, dari daerah-daerah lain tuh. Artinya selain ekonomi tentu saja otomatis ada regenerasi terhadap generasi berikutnya, meskipun dengan pendekatan-pendekatan yang lebih teknologi lebih high tech. Nah Pak Damar, ini pertanyaan terakhir nih, tapi ini strategis sekali nih Pak. Karena kalau kita bicara pemberian gelar warisan, ada kata warisan, artinya kan ini kita mewariskan kepada generasi berikutnya ya. Bagaimana kita memastikan bahwa warisan ini memang kemudian terwarisi? Dan bagaimana peran dari lembaga, saya nggak tahu lembaga apa ini yang harus menentukan ketika kemudian warisan ini diteruskan oleh generasi berikutnya, tapi katakanlah dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Dalam case yang tadi kita bahas juga sama. Kemudian lahirlah pengrajin-pengrajin yang mungkin lebih muda dengan pendekatan yang katakanlah lebih pop gitu ya. Seperti apa respon dan apakah ada kebijakan terkait hal-hal tersebut? Terima kasih Pak Arto. Betul, karena definisi dari WPTB juga menekankan itu Pak, bahwa WPTB yang ada ini harus diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali sesuai dengan alam, lingkungan atau sejarahnya. Jadi negara pihak harus melakukan upaya-upaya pewarisan itu atau transmisi bahasa di UNESCO. Nah, terkait dengan itu, ketika kita mengajukan form ke UNESCO, itu selalu ada namanya action plan atau rencana tindak. Termasuk di dalamnya rencana tindak untuk bagaimana caranya mewariskan itu kepada generasi muda. Selalu ada itu di dalam setiap form yang kita kirimkan ke sana. Jadi kita selalu sampaikan itu ke UNESCO, dan setiap 4 tahun atau ada perubahan sekarang, itu negara pihak Indonesia harus melaporkan. Sudah sampai di mana ini yang sudah ditulis ini, janji-janjinya ini. Tapi nggak bisa ditarik dong Pak?
Ditarik gimana? Action plan yang nggak dijalankan kena teguran gitu. Teguran. Tapi nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Ya. Jadi terkait dengan itu, terkait dengan pewarisan itu selalu kita melibatkan pendidikan. Ya. Jadi ada pendidikan budaya. Ini cocok dengan tempat kami, pusat riset pendidikan, termasuk di dalamnya etnopedagogi dan juga pendidikan budaya di dalamnya. Itu melalui pengembangan kurikulum muatan lokal di sebuah sekolah. Ya, disitulah itu negara harus memfasilitasi itu semua bersama dengan pemerintah daerah. Ya, adanya kurikulum lokal, muatan lokal. Itu misalnya Noken kemarin di Papua. Ya, pemerintah daerah sepakat untuk membuat muatan lokal Noken di seluruh Papua, Pak. Ya, terkait dengan itu kita nanti dimintai pertanggungjawabannya. Sudah dilakukan atau belum? Kalau dilakukan berarti ketika nanti ada namanya sidang, itu di situ disebutkan bahwa pertanggungjawaban atau laporan periodik dari pemerintah itu sudah dilakukan. Nah, terkait dengan pewarisan itu tentu saja kita mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ya, kalau kita lihat batik itu kan juga ada batik fraktal itu, yang berbasis komputer dan sebagainya itu, ya. Anak-anak sekarang SMK juga membuka jurusan batik yang itu juga ada teknologi baru yang dipakai. Nah, itu karena tadi di definisi tadi disebutkan senantiasa diciptakan. Jadi inovasi-inovasi selalu berkembang. Tapi siapa yang bilang boleh, tidak boleh? Ketika inovasi itu dikembangkan. Itu enggak ada yang semacam wasitnya, enggak ada. Sepanjang tidak tercerabut dari akar budayanya. Ya, misalnya batik itu kan sudah jelas Saya pernah melihat wayang, tapi kemudian disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan kondisi hari ini, dengan karakter musik yang kadang-kadang bukan menggunakan gamelan tapi dengan musik lain misalnya. Ini kan tadi bagian dari inovasi bagaimana bisa lebih dekat dengan anak muda dan lain-lain, dan itu dimungkinkan. Kalau Bapak coba melihat di YouTube atau di pementasan, ada dalang teman saya itu namanya Kang Wawan Ajen. Ya, itu salah satu pejabat di pariwisata, Pak. Tapi menjadi dalang dan keliling dunia. Apa yang unik dari beliau? Yang unik itu bagaimana wayang itu dikolaborasikan dengan berbagai laser, sinar dan sebagainya. Itu maksud saya. Iya, dan itu menjadi tontonan yang sangat diminati oleh anak-anak itu, oleh generasi muda, dan di luar negeri mendapat pengakuan yang luar biasa. Wayangnya wayang Jawa Barat itu, wayang golek, tapi dikemas sedemikian sehingga sangat menarik. Yang seperti itu sebetulnya yang ini didorong. Ini sebenarnya jadi peluang juga ya buat anak-anak muda, penggiat budaya yang kemudian melihat wah budaya ini kuno dan lain-lain. Sebenarnya mereka punya ruang untuk melakukan inovasi-inovasi, lalu menggunakannya sebagai mata pencarian secara profesional, dan itu mungkin bisa mendorong tadi pewarisan dan pelestarian di generasi berikutnya. Betul. Sebetulnya sudah banyak anak-anak muda itu yang mengemas sedemikian rupa warisan budaya tak benda itu. Sekarang kayak angklung itu luar biasa itu, dengan kolaborasi dengan musik yang lain, dengan gamelan. Mungkin gamelan juga lebih menarik sekarang dimainkan oleh anak-anak muda. Di Jogja itu banyak sekali grup-grup gamelan. Saya pikir itu yang memang perlu didorong. Jangan sampai dikatakan kalau kebudayaan itu kuno, ketinggalan zaman, dan sudah tidak relevan. Padahal kebudayaan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, karakter yang ingin dikembangkan ke anak-anak muda itu masih relevan sampai sekarang. Yang tadi saya katakan wayang itu tidak hanya wayang Ajen, Pak, tapi sudah ada dalang-dalang muda yang juga mengemas dengan berbagai kreativitas yang tidak hanya laser dan sebagainya, tapi mungkin dengan
variasi yang lain. Ya dalang dan pendalangan ini saya rasa salah satu area yang cukup tumbuh secara signifikan ya 10 tahun terakhir dengan berbagai pendekatan tadi ya. Betul. Semoga berlaku juga di warisan budaya yang lain. Betul. Baik. Dan kalau saya melihat dan saya melakukan penelitian Pak, baik noken, angklung maupun tari saman, itu perkembangannya luar biasa. Semenjak terdaftar di UNESCO tadi, salah satu manfaat tadi dirasakan. Saya langsung ketemu dengan perajinnya. Sekarang banyak orang mencari noken misalnya yang dari bahan alami, yang tentu saja itu harganya lebih mahal. Saman juga sekarang di Jakarta ini banyak sekali. Nanti kalau pengen melihat latihan saman di SMA itu banyak Pak. Kompetisi juga lomba. Nanti kapan-kapan saya undang. Siap, kita turun bareng-bareng ya Pak. Pak Damar, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Sama-sama Pak. Demikian diskusi kita yang seru banget ya tentang warisan budaya tak benda yang hari ini tentu saja menjadi satu titik penting agar kita menyadari betapa kayanya negeri ini dan betapa perlunya cinta kita pada negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di Podcast Nusantara di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan silakan like and comment di sana, dan juga saksikan tayangan-tayangan kami inspiratif lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.